Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil meringkus seorang pria karena terlibat kasus penipuan dengan modus bisa menggandakan uang. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil menipu 2 orang korban dengan kerugian mencapai 40 juta rupiah. Pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Malang Kota berinisial AS berusia 42 tahun, warga Jalan Batang Alai, Klojen, Kota Malang. Pelaku ditangkap karena terlibat kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa buku rekening, ATM, dan uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 5.000 lembar. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota mengatakan, ditangkapnya pelaku berdasarkan laporan dari 2 orang korban yang mengaku telah ditipu dan mengalami kerugian hingga 40 juta rupiah. Dalam melakukan aksinya, pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ini menawarkan ke korban jika dirinya mampu menggandakan uang. Pelaku kemudian menyediakan kotak berisi uang palsu. Setelah korban memasukkan uang asli, pelaku lalu membaca mantra dan setelah dibuka muncul sejumlah uang palsu. Korban yang percaya lalu mentransfer uang sejumlah 40 juta rupiah. Setelah korban transfer, pelaku kemudian melarikan diri. Pelaku sendiri ditangkap polisi di salah satu kawasan di Kota Malang setelah beberapa hari melarikan diri. Polisi juga menghimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan pelaku untuk segera melaporkan ke polisi. Sementara itu, akibat perbuatan yang dilakukan pelaku akan dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 4 tahun. Penangkapan terhadap pelaku penipuan yang bermodus penggandaan uang. Jadi berdasarkan LP nomor 601 12 Romawi 2021 SPKT Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur tanggal 20 Desember 2021. Di sini ada korban ada 2 orang korban. Kemudian objek uangnya adalah kerugian sekitar kurang lebih 40 juta untuk sementara ini. Untuk TKP yaitu di Jalan Batang Alai, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kejadian pada tanggal 7 September 2021. Tersangka inisial AS, laki-laki, kelahiran Jambi. Dia tinggal di daerah Klojen. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 buah ATM milik pelaku, buku rekening tabungan, kemudian uang mainan pecahan 100.000 yang sebanyak 5.000 lembar. Jadi kronologisnya di saat korban ditawarin oleh pelaku bahwa dia mengaku mempunyai kekuatan gaib, yaitu dengan cara mampu menggandakan uang. Ini adalah salah satu cara dia untuk melabui korban. Nanti kita akan praktekkan bagaimana pelaku memperdaya daripada korban sehingga korban percaya apa yang dilakukan dia adalah bisa dipercaya dan dapat menggandakan uang. Selanjutnya korban disuruh untuk datang, kemudian pelaku mempraktekkan apa yang menjadi caranya dia dengan bacaan-bacaan yang dia sempat lakukan sehingga korban merasa yakin. Dan setelah korban memasukkan uang, kemudian dalam kardus ini akhirnya ada jumlah uang yang keluar lebih dari jumlah yang dimasukkan daripada korban. Kemudian korban dengan percaya hal tersebut, korban akhirnya mentransfer uang kepada pelaku. Setelah mentransfer uang kepada pelaku, sehingga akhirnya pelaku melarikan diri. Simon Alfredo melaporkan. Keputusan bersama 4 menteri terkait pembelajaran tatap muka 100% di sekolah sudah dilakukan mulai Senin 10 Januari 2022. Meski sudah mulai berlakukan sekolah tatap muka 100%, namun di Jawa Timur sendiri masih ada sekolah yang belum melakukan pembelajaran tatap muka 100%. Dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, sudah ada 24 kabupaten dan kota yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% di sekolah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi di Kota Malang pada Selasa siang. Kepala Dinas mencontohkan, untuk pembelajaran tatap muka 100% untuk SMA atau SMK ada yang sudah masuk sepenuhnya, namun ada juga masih dibagi dalam 2 sesi, pagi dan siang. Kadindik Jawa Timur juga menjelaskan, dalam pembelajaran tatap muka 100% ini, pantauan dari gugus tugas COVID-19 sekolah yang terdiri dari guru dan OSIS juga terus dilakukan. Selama proses pembelajaran tatap muka 100%, evaluasi juga terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selama proses pembelajaran tatap muka 100%, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mengklaim semuanya berjalan lancar. Selain itu, dari pantauan di lapangan, siswa sangat antusias dengan pembelajaran tatap muka 100%. Dinas Pendidikan Jawa Timur juga akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang mulai berjalan tersebut. Pembelajaran tatap muka, artinya kapasitas kelas penuh. Kalau SMA itu per kelas 36 siswa, sudah masuk semua 36 siswa dengan per hari 6 jam pelajaran. Per jam pelajaran 45 menit dan diberi waktu istirahat 15 menit. Tetapi 15 menit itu untuk istirahat sambil makan bahan makanan yang dibawa dari rumah. Karena kantin-kantin masih diminta tutup. Dan selama di sekolah ini ada gugus tugas COVID sekolah yang terdiri dari anggota OSIS dan guru yang mengawasi, sehingga protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat. Kemudian yang kedua, ada 6 kabupaten kota yang juga masuk tetapi dibagi 2 shift. Jadi shift pertama pagi, shift kedua siang. Sama-sama 6 jam pelajaran, tapi kapasitas kelasnya tidak boleh penuh, yaitu 50%, sehingga dibagi 2 shift. Yang ketiga adalah sama dengan yang kedua, tetapi hanya 4 jam pelajaran. Kalau yang kedua tadi itu shift dengan 6 jam pelajaran, tapi yang ketiga ini adalah 4 jam pelajaran. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik dan akan kita evaluasi terus. Sebuah harapan kita bisa masuk sesuai dengan yang pertama tadi, bisa masuk 100%. Karena dari hasil pantauan kami bersama Gubernur Jawa Timur ke sekolah-sekolah, semua siswa itu sangat senang dan berharap bisa pembelajaran tatap muka terbatas dengan baik. Simon Alfredo melaporkan. Menjaga keindahan kawasan pedestrian Kampung Heritage Kayu Tangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang melakukan penertiban kabel telepon dan kabel provider di kawasan pedestrian Kayu Tangan. Kabel-kabel tersebut diharapkan dapat dimasukkan ke dalam tanah sehingga tidak mengganggu keindahan pedestrian Kayu Tangan. Sejumlah kabel telepon dan provider yang berserakan di sekitaran kawasan pedestrian Kampung Heritage Kayu Tangan, Rabu pagi ditertibkan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Sebanyak 200 petugas Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wahyu Setianto melakukan penertiban kabel di kawasan Kayu Tangan. Petugas dengan menggunakan mobil knoklip kemudian mengikat kabel yang berserakan di kawasan pedestrian Kayu Tangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengatakan, untuk menertibkan dan membersihkan kawasan pedestrian, sedikitnya 200 petugas diturunkan. Kabel-kabel yang ada di kawasan pedestrian ini merupakan kabel Telkom dan provider. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sendiri berharap, nantinya kabel-kabel ini dimasukkan ke dalam tanah sehingga tidak mengganggu keindahan kawasan pedestrian Kampung Heritage Kayu Tangan. Ini sebenarnya program berapa minggu sebelumnya. Jadi kami memang sengaja bersih-bersih hari ini tadi mulai jam 6. Kita melibatkan sekitar 200 personil. Terus termasuk tangkinya kita ada 3. Kemudian forkliftnya ini untuk kabel-kabel ada 3. Jadi mulai tadi pagi kita sudah mulai pembersihan ini, pedestrian, disapu, disikat ya, disabun juga. Terus kemudian yang kedua membersihkan gulma-gulma tanaman-tanaman, rumput-rumput yang di atas ini, di atas rumah-rumah yang nggak ditempati ini. Itu sudah alhamdulillah sudah bersih. Terus sekarang tinggal ini perapian kabel-kabel. Jadi sementara kabel ini belum sampai di bawah tanah, satu lubangnya rame-rame itu
kita merapikan dulu. Jadi kita ikat. Jadi sudah ada contoh yang sebelah utara, sebelah selatan nih teman-teman mau ngisi lagi sebelah utara. Sementara itu, selain penertiban kabel yang berserakan, petugas juga melakukan pembersihan lantai dan bangunan yang terlihat kumuh dan tanpa penghuni di kawasan pedestrian Kayu Tangan. Ini kabelnya sih kayak ganggu, kurang rapi. Kan ini udah bagus dengan yang sekarang, cuman kabelnya aja sih yang harus dirapikan. Mas, sebagai warga harapannya apa nih dengan pemerintah? Kayu Tangan ini lebih lebih nyaman dilihat gitu, buat tempat santai ini udah enak berjalan. Udah buat tempat santai-santai di Malang ada selain di alun-alun gitu. Kalau bisa ya kayak di kota-kota lain gitu kan, ditaruh di bawah tanah gitu, lebih rapi kan kelihatannya, jadi lebih bersih gitu, enak dilihat. Siman Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Angin yang bertiup cukup kencang patut diwaspadai pengguna jalan dan warga masyarakat karena bisa mengakibatkan terjadinya patah dahan dan juga pohon tumbang. Banyak pihak berharap pengawasan terhadap keberadaan pohon besar, khususnya di kawasan padat aktivitas, semakin ditingkatkan untuk meminimalisir dampak ketika terjadi pohon tumbang. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan di wilayah Kota Batu, baik di jalan provinsi maupun di jalan Kota Batu. Keberadaan pohon pelindung berukuran besar patut diwaspadai masyarakat dan pihak terkait untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi, baik dahan patah maupun pohon tumbang mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun menimpa pengguna jalan. Pengamanan pohon pinggir jalan harus terus dilakukan dengan pengurangan dahan besar yang rindang dan menjorok ke badan jalan karena hujan masih turun dan rawan terjadi hujan dengan disertai angin kencang. Selain itu, pemantauan pada musim penghujan ini harus lebih diintensifkan, terutama pohon yang rawan terlalu rindang dan condong ke badan jalan, terlebih sebagian besar jaringan kabel berada di bawah pohon pelindung tepi jalan. Tidak jarang terjadi ketika pohon pinggir jalan tumbang, maka akan mengganggu arus kendaraan yang melintas, terlebih di jalan utama atau jalan padat aktivitas kawasan sekolah. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, kekhawatirannya pada musim penghujan ketika beraktivitas di jalan, khususnya terkait keberadaan pohon di pinggir jalan karena kejadian pohon tumbang bisa terjadi kapan saja. Di lokasi Jalan Bukit Berbunga Kota Batu pada kemarin sore ketika hujan turun dengan disertai angin kencang, terjadi pohon tumbang dan di lokasi lainnya perbatasan Batu dan Kabupaten, terlihat iklan reklame yang rusak akibat tidak kuat menahan terpaan angin yang cukup kencang. Angin sudah mulai terasa Pak ya? Iya. Sejak kapan ini Pak? Mulai kemarin, mana sore itu mulai kemarin. Terus? Setelah hujan itu angin terus. Angin terus sampai sekarang Pak? Iya, sampai sekarang ini. Pak, sebagai warga masyarakat ada kekhawatiran Pak? Wah, kalau ya mesti ada gitu Iya. yang deket-deket pohon-pohon itu. Iya. Khususnya ketika beraktivitas Pak? Iya. Karena masih banyak sepanjang jalan raya Karangploso sampai Batu itu pohon-pohon besar juga masih. Iya, masih banyak sana banyak yang khawatir karena apalagi yang sebelahnya jalan-jalan itu. Ya. Apalagi kan pohonnya kan masih belum ada pemotongan, titiknya maksudnya pengurangan dahan gitu loh Pak. Iya, maksudnya. makanya kemarin udah mulai bahkan PLN udah mulai Iya. keliling terus. Pak, antisipasi sebagai warga masyarakat gimana Pak ketika angin kencang ini Pak? Wah, ya sangat mengkhawatirkan kalau emang apalagi si kalingi hujan, wah tambah khawatir. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga akibat menurunnya permintaan, pasar sayur Karangploso cenderung sepi transaksi jual beli. Berbeda dengan sebelum memasuki tahun baru. Harga sayuran masih fluktuatif, sementara untuk pasokan masih terlihat melimpah, walaupun kondisi cuaca masih turun hujan dengan intensitas cukup tinggi. 2 minggu pasca tahun baru, harga sebagian besar komoditi sayuran mengalami penurunan kembali setelah naik sebelum memasuki tahun baru. Harga saat ini masih relatif stabil, tetapi dibandingkan sebelum tahun baru, harga saat ini sudah mengalami penurunan. Saat ini permintaan sayuran tidak setinggi pada saat sebelum tahun baru, sementara untuk pasokan masih terlihat cukup melimpah untuk berbagai jenis sayuran. Sejak beberapa hari yang lalu, turunnya harga ini terbilang cukup drastis dibandingkan pada saat sebelum Lebaran.
Turunnya harga sayuran ini diduga akibat melimpahnya pasokan hasil panen dari petani karena dukungan faktor cuaca. Sementara permintaan menurun sehingga pasar cenderung agak sepi dari transaksi jual beli. Di Pasar Sayur Karangploso sampai pukul 12 siang, aktivitas bongkar muat sayuran masih terlihat ramai dan area dalam pasar dipadati kendaraan pengangkut sayuran. Menurut salah seorang pedagang yang biasa membawa sayur ke pasar di Surabaya, saat ini sudah ada penurunan permintaan kurang lebih 40%-an dibandingkan sebelum tahun baru, dan kondisi pasar di Surabaya juga mempengaruhi kondisi di Pasar Sayur Karangploso. Di lokasi pasar terlihat aktivitas transaksi tawar-menawar terus berlangsung antara penjual dan pembeli di tengah relatif sepinya permintaan. Para pedagang tidak mengetahui secara pasti kondisi berkurangnya permintaan sehingga pasar tidak seramai beberapa minggu yang lalu. Sekarang gimana Pak untuk setelah 2 minggu? Normal Pak ya? Ya normal. Untuk harga apa aja Pak yang turun Pak? Berarti turun nggak dari harga tinggi? Permintaannya dikit ya, paling naik turun. Naik turun Pak. Pak pengaruh cuaca gimana Pak? Pasokannya saat ini? Tapi pasarnya kelihatan mulai ramai Pak. Hujan ya sepi ya. Hujan, sepi ya? Transaksi jual beli Pak ya? Ya. Tapi kondisi pasar kelihatan masih ramai ya barusan? Ramai. Cuma transaksi jual beli yang turun Pak ya? Ya. Berkurang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Untuk menjaga suhu udara di Kota Batu tetap bersih dan sejuk sekaligus mengantisipasi terjadinya kembali banjir, bertempat di kawasan Gunung Pusung Bumi Aji Kota Batu dilaksanakan kegiatan Gerakan Nandur Gunung. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Kegiatan penghijauan penanaman kembali kawasan hutan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Organisasi masyarakat yang konsen terhadap pelestarian alam. Kegiatan ini diinisiatori oleh Tamsil Ainul Rijal dari Geksraps Kota Batu. Kegiatan bertajuk Rabuisasi Bandur Gunung ini dihadiri langsung Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Ari Setiawan, Kepala Desa, Gerakan Ekonomi Kreatif atau Gekrap, Sri Kandi Pemuda Pancasila Perhutani, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dan warga masyarakat untuk tetap menjaga alam dan hutan di Kota Batu agar tetap lestari sehingga bisa menunjang kepariwisataan di Kota Batu. Menurut Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, untuk kepariwisataan di Kota Batu ke depan harus tetap menjaga alam sehingga suhu udara tetap sejuk dan segar sekaligus untuk menunjang serta melengkapi berbagai fasilitas tempat wisata di Kota Batu yang telah ada. Acara dilanjutkan dengan penanaman bibit tanaman buah-buahan yang terdiri dari bibit durian, nangka, alpukat, dan juga tanaman petani. Sebanyak 600 bibit tanaman buah akan ditanam di kawasan tersebut dan kawasan lainnya. Alhamdulillah tadi saya sama teman-teman Gekraf, sama Mas Haris, JLH, sama Pak Bogeng yang punya Bulu Kerto, sama Pak Kades juga. Tadi menanam bersama, saya nanam pete sama duren. Mudah-mudahan 2 tahun lagi bisa panen. Amin. Kita nanti sama-sama panen di sini. Ya, panen dan raya. satu tujuan yang pertama adalah kita membuat Batu ini punya oksigen yang bagus, sehingga memperbanyak tanaman, dan alhamdulillah semua stakeholder termasuk Gekraf ini bahkan punya nanti ada sistem digitalnya untuk melihat dan memantau tanaman yang sudah ditanam. Jadi mudah-mudahan program ini bisa terus bergulir sehingga Kota Batu bisa tetap menjaga kelestarian dan kesejukan udara. Amin. Dan ini setiap minggu dengan nama Raboisasi. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Raboisasi Nanduri Gunung. Iwan Hikmawan melaporkan.